Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas yaitu penerapan online plan kantin protokol. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas materi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan PTP. Nah, kali ini kita akan membahas PTP. Di sini kalian bisa perhatikan pada gambar berikut yang mana di sini terdapat 9 switch dan setiap switch itu terdapat 200. Jika kita buat satu persatu pilihannya, tentu saja itu akan memakan banyak waktu. Maka dari itu kita perlu PTP agar proses konfigurasi menjadi lebih cepat. Nah, untuk PTP sendiri ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, yang kedua client, yang ketiga adalah transference. Nah, yang sering digunakan adalah server dan juga client. Nah, di sini misalkan pada switch ini kita konfigurasikan sebagai server dan yang lainnya sebagai client. Jadi nantinya kita akan mengkonfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Nah, nantinya switch client akan mengikuti switch server tersebut. Masuk pada yang kedua yaitu persiapan topologi PTP. Dari sini kita akan menambahkan 5 switch yang terhubung dengan kabel automatikal. Kalian perhatikan ya. Nah, masuk pada yang ketiga yaitu konfigurasi PTP. Jadi di sini untuk switch 1 ini berperan sebagai server, untuk switch 2 dan switch 3 sebagai client, dan switch 4 sebagai transparent, dan juga switch 5 sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan, kita buka switch 1. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan untuk terangnya. Pada mode global kita masuk ke interface, lalu switch 1. Kemudian ketikkan switch port, mode terang. Nah, juga kita lakukan juga pada switch 2. Nah, di sini kita masuk ke mode global. Nah, di sini interface-nya yaitu in panel. In range van 0 slice 1 sampai 2. Nah, ketikkan switch port, mode terang. Nah, pada switch 3 dan 4 dan 5 juga itu sama yaitu FA 0 1 sampai 2. Berarti teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita klik fast forward agar hijau semuanya. Selanjutnya kita konfigurasikan PTP-nya, kita buka switch 1. Untuk konfigurasi kita ketikkan PTP mode. Nah, karena switch 1 ini sebagai server, maka kita ketikkan server. Jadi menyesuaikan dia sebagai apa ya teman-teman. Kemudian ketikkan PTP domain. Nah, misalkan domainnya lihat.com. Kita masukkan PTP password 1, 2, 3. Nah, jika sudah kita akan konfigurasikan PTP client. Pada switch 2 ya teman, kita ketikkan PTP mode client. Lalu untuk domainnya kita harus samakan dengan PTP server. Kemudian untuk passwordnya sama yaitu. Nah, kita lakukan juga pada client switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan PTP transparent. Kita buka switch 4. Lalu ketikkan PTP mode transparent. Dan berikan domain serta passwordnya. Nah, jika sudah, di sini pada switch 5 kita konfigurasikan. Nah, switch 5 ini kita juga sebagai server.
Nah, untuk konfigurasi PTP-nya sudah selesai, teman-teman. Masuk materi yang keempat, yaitu pengujian PTP. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3 langsung saja kita buat pada switch 1. Nah, di sini untuk VLAN 2 kita beri nama A. VLAN 2. Nah, yang VLAN 3 kita beri nama VLAN MD. Nah, jika sudah kita cek dengan dosu. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita coba cek pada klien yaitu switch 2. Nah, bisa kalian lihat di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dan VLAN 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 juga sudah ada VLAN-nya. Namun untuk switch 4 karena dia PTP mode transparent, maka ia tidak mengikuti servernya. Nah, di sini kita cek ya, teman. Nah, di sini kosong ya, artinya switch 4 tidak akan mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan VLAN 3 secara otomatis, jadi harus dikonfigurasikan secara manual. Nah, misalkan pada switch 5 sebagai server. Nah, di sini kita ketikkan load VLAN 3. Kemudian cek dengan dosu VLAN 3. Oke, di sini sudah ada ya. Oke, di sini sudah ada ya, teman. Nah, kita cek pada kliennya. Maka di sini juga sudah tidak ada. Untuk materi yang kelima yaitu problem reaction number. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi. Untuk mempermudah dalam pembahasan, di sini kita anggap 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan tambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun untuk switch ini merupakan bekas dari gedung B. Sebagai contoh saja. Nah, di sini saya konfigurasikan sebagai PTP server. Nah, kita ketikkan PTP mode server. Nah, kemudian masukkan domain dan passwordnya. Nah, jika sudah kita konfigurasikan VLAN dan kita buat VLAN 2 sampai 10. Nah, jika sudah kita cek. Nah, kita bisa cek dengan dosu PTP status. Nah, perhatikan pada bagian configuration edition. Di sini terdapat angka 9, artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Nah, sedangkan jika kita cek pada switch 1, bisa kalian lihat untuk konfigurasi editionnya lebih kecil ya, teman-teman. Dibandingkan dengan switch bekas, maka nantinya akan berpengaruh besar pada konfigurasi. Nah, di gedung A misalkan switch 6 dengan switch 5 gedung A, kemudian kita konfigurasikan terang di masing-masing switch. Pada switch 5 kita masuk pada interface 0/2, lalu ketikkan switch port mode terang. Kemudian pada switch 6 kita masukkan ke interface 1 dan switch port mode terang. Nah, jadi berpengaruh pada sih seperti yang kita ketahui, switch 6 ini posisinya sebagai server yang konfigurasinya pun lebih besar. Lebih besar dari gedung A. Jadi dalam hal ini seharusnya klien pada gedung A mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita cek pada switch 5 menggunakan dosu plaintiff. Nah, bisa kalian perhatikan sekarang terdapat VLAN yang kita konfigurasikan pada switch 6. Akan tetapi ini sangat berbahaya ya, karena konfigurasi kita pada gedung A bisa berubah dan terhapus. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. Masuk ke materi yang ke-6 yaitu solving revision number. Oke, jadi teman-teman, untuk yang pertama kita hapus dulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita tambahkan VLAN-nya.
V-lines 11 sampai 15. Dan jika sudah, kita cek terlebih dahulu konfigurasinya, revisionnya dengan do su vtp status. Nah, untuk switch 6 ini lebih besar dari pastikan untuk switch 6 ini lebih besar dari gedung A. Nah, selanjutnya kita cek pada switch 1. Nah, bisa diperhatikan di sini pada gedung A revisinya adalah 9, sedangkan untuk switch 6 adalah 14. Maka di sini kita akan mencoba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A. Dengan cara mengubah revision number pada switch 6, untuk caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Perhatikan ya. Dan kemudian kita cek dengan dosu PTP status. Dan bisa kalian lihat di sini konfigurasi revisionnya sudah berubah menjadi node selanjutnya agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita mengubah menjadi server. Dan sini kita cek. Dan di sini pada server juga kita jika sudah kita cek dulu filenya dengan dan di sini ini terdapat VLAN hingga 15. Kemudian kita cek juga pada gedung A. Nah, perhatikan pada gedung A di sini hanya terdapat 10. Selanjutnya kita bisa sambungkan switch 6 ke gedung A. Lalu klik passport. Jika sudah, kita cek kembali pada switch 6. Nah, maka di sini terdapat 10. Ini merupakan konfigurasi pada gedung A. Jika kita cek pada FTP status, nah, di sini pada revision number-nya bukan 0 lagi tetapi 9. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.